Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat muslim di seluruh tanah air yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan yang kemarin kita sudah dijelaskan oleh penulis kitab Bidayatul Hidayah, dalam hal ini adalah Imam Al-Ghazali. Beliau menyampaikan terkait definisi. Sebelum kita melanjutkan kepada pemahaman isi kitab, beliau menyarankan agar seluruh dari para pembaca untuk mengetahui, memahami definisi akan Bidayatul Hidayah. Bahwa Bidayatul Hidayah, definisi hidayah yang dimaksud dengan hidayah dalam kitab Bidayatul Hidayah telah disampaikan oleh Imam Ghazali dalam tulisannya. Bahwa al-hidayah itu punya awal, hidayah itu punya akhir, hidayah itu punya lahir, dan hidayah itu punya batin. Dan orang tidak akan sampai pada tujuan dari hidayah, yaitu berupa amal atau ibadah, tanpa dia memulai dari awal dari hidayah. Karena buah dari ilmu adalah amal. Kemudian orang tidak juga bisa sampai pada batin apa yang dimaksud oleh hidayah sebelum dia memahami dari sisi luar, dari sisi lahirnya hidayah. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Gaya bahasa Imam Al-Ghazali sangat enak untuk kita selami secara pelan-pelan. Sehingga setelah beliau menyatakan, kalau engkau sudah memahami itu, silahkanlah berenang dalam samudra ilmu yang sangat luas. Kemudian setelah itu beliau memperingatkan kepada kita. Peringatan yang pertama, setelah kita dianggap berhasil untuk memahami kaidah atau metodologi perspektifnya Imam Ghazali, beliau menyatakan demikian dalam bait selanjutnya, wa in sadafta qalbaka inda muwajihatika iyyaha biha musawwifan wa bil amali bimuqtadaha mumatilan fa'lam anna nafsakal ma'ilata ila talabil ilmi hiya nafsul ammaratu bisu. Wa in sodafta lamun nemu sira qalbaka ing atinira inda muwajihatika nalikane ku madhep sapa sira iya ing bidayatul hidayah biya kelawan ati musawifan ing ngondo-ondo nundo-nundo wabil amalilan kelawan nglakoni bimuqtadhaha kelawan patrapane bidayatul hidayah iku mumatilan nyumayani. Penulis di sini menyampaikan, setelah tadi itu, jika engkau menerima dengan kaidah yang diberikan oleh Imam Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah yang dia tuliskan ini, oke, silahkan para murid, silahkan para santri, silahkan para mahasiswa, para intelektual untuk melanjutkan menyelam di samudranya ilmu yang sangat luas. Tetapi jika engkau menemukan dalam hatimu ketika engkau membaca apa yang dituliskan oleh Imam Ghazali ini dalam kitab Bidayatul Hidayah, kamu merasa enggan, ingin menunda, dan tidak mau melaksanakan, dan ingin menghindar dan tidak mematuhi terhadap apa yang digariskan oleh pendekatan metodologinya Imam Ghazali menyampaikan, fa'lam
anna nafsakal ma'ilata ila talabil ilmi ya nafsul ammaratu bisu. Bahwa semangat yang kita miliki, nafsu yang condong, yang cinta kita akan ilmu sehingga kita giat belajar, giat berusaha, itu adalah semata-mata karena hawa nafsu yang kita sebut sebagai nafsul ammaratu bisu, nafsu yang mengarahkan kita kepada kejelekan. Dalam teks selanjutnya, waqatin tahodot, lan teman-teman kumrigah apa nafsu muti'atalis syaitani hale anut maring setan ala ini kang den laknati liyut liyaka krono arah nekaake sapa setan ing sira bihabli hururihi kelawan tali tipu dayane setan waliyastadri jaka mongko manjingake sapa setan ing sira bimaki datihi kelawan reka dayane setan ila khumratil halaki maring bangete kerusakan. Jadi ketika kita itu sudah diarahkan, semangat kita itu diarahkan untuk belajar, untuk mencari ilmu, tetapi semangatnya adalah tidak pas, itu tidak sesuai dengan modul yang dikembangkan oleh Imam Ghazali. Ini kalau saya membahasakan, saya sebagai praktisi di bidang IT, mungkin bagi teman-teman yang non IT tidak familiar, tapi nanti saya akan jelaskan. Ini sekedar mungkin biar teman-teman IT yang mengikut mendengarkan dan memirsa di acara ini juga bisa membayangkan. Jadi kitab Bidayatul Hidayah ini adalah sebagai dalam pengantarnya memberikan kaidah, dan kaidah ini adalah seperti guidance. Bahkan kalau dalam kita mengembangkan aplikasi itu seperti modul-modul yang dikembangkan untuk melakukan dan dilakukan user acceptance test. Jadi ada uji, ada tes yang dilakukan sebelum aplikasi itu digunakan, sebelum go live. Nah, kalau go live-nya orang mencari ilmu itu adalah ya terus belajar terus sambil dia mengamalkan pelan-pelan. Nah, kalau go live-nya IT itu biasanya kita bikin software, kemudian kita tes, ada namanya positive test dan ada yang namanya negative test. Nah, saya mengundang mungkin para pemirsa yang punya latar belakang psikologi, ini akan sangat menarik jika dikembangkan sebuah formula testing untuk para murid, para mahasiswa, para calon santri di institusi pendidikan adalah menguji tentang motivasi belajar calon siswa. Apakah dia motivasinya itu adalah sudah dalam rangka memberikan kemaslahatan yang tinggi untuk bangsa dan negara dan kemanusiaan, atau dia hanya ingin untuk dirinya sendiri. Nah, modul yang kita sebutkan tadi adalah di awal di pertemuan pertama ada yang namanya munafasah, mubahata, taqaddum dalam rangka dilihat oleh manusia dan motivasi mengumpulkan harta. Jadi modul untuk apakah siswa itu ketika dites dalam sebuah tes psikologi itu motivasinya dalam belajar itu adalah untuk sekedar hanya bisa untuk berlomba-lomba, untuk wah-wahan, hebat-hebatan, untuk unggul-unggulan, untuk agung-agungan agar dia dicap dan dilihat oleh manusia lain itu sebagai orang yang hebat, atau memang dia ingin memberikan kontribusi positif untuk membangun kemanusiaan dan peradaban di negara ini, bahkan di dunia ini. Tetapi kalau dia adalah motivasinya adalah untuk sekedar hebat, biar dilihat banyak orang, biar bisa kaya, mengumpulkan harta untuk dirinya sendiri, bukan untuk kepentingan sebesar-besarnya untuk kemaslahatan umat, maka ini bisa dikatakan sebagai terreject dalam proses user acceptance test ini. Para pemirsa, sahabat muslim yang berbahagia,
ini kita harus menyelami pelan-pelan apa yang disampaikan oleh Imam Ghazali dalam gaya penulasannya. Tadi dia menyebutkan bahwa kalau motivasinya seperti itu, maka kata Imam Ghazali, muti'ata lisyayatin, maka kita itu hanya akan ikut apa yang diinginkan oleh setan al-laini yang terlaknat. Supaya apa? Liyaka bihabli khururihi, supaya kita itu ikut dengan arah yang sudah diarahkan oleh setan, tipu dayanya setan, yang disebutkan di sini sebagai khurur bihabli khururihi, adalah tali tipu daya setan. Bihabli khururi, kelawan tali tipune setan. Supaya apa? Supaya kita berjalan dan membuat kerusakan di muka bumi ini. Jadi setan itu sangat pinter. Orang pinter, orang baik digoda dengan cara kebaikan dan kepintarannya. Orang pinter itu godanya berbeda. Udah kamu pinter, wah kamu hebat, udah kamu sekarang kumpulkan harta yang sebanyak, karena kamu kan pinter, kamu layak dihormati, kamu layak kaya, kamu layak menikmati. Ini adalah bisikan-bisikan yang sebenarnya bagian dari tali-tali horornya setan al-lain. Sahabat muslim yang berbahagia, dan setan memberikan tipu daya itu yang dirumuskan oleh Imam Ghazali dalam kitab ini, yang disebutkan di sini adalah waqasduhu ayyurawwija 'alaika syarra fi ma'ridil khair hatta yulhiqaka bil akhsarin. Kemudian di belakang, alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Kata Imam Ghazali, setan itu menjalankan kamu dalam rangka maksud kerusakan yang ditipu dayakan, yang diskenariokan, yang dinarasikan oleh setan itu dalam narasi yang sangat apik, dalam narasi bingkai yang bagus, yang sangat positif. Misalnya saja, bungkusnya adalah kemanusiaan, bungkusnya adalah sosial, bungkusnya adalah charity. Anda mendesain itu adalah bentuknya charity. Social safety net misalnya, kalau dalam kerangka pandemi ini kita mendesain, tetapi kalau yang mendesain itu, misalnya saja, ini tidak menuduh ya, ini hanya misalnya saja, itu dirancang oleh orang yang tidak lurus, oleh intelektual yang tidak lurus, maka desain itu hanya digunakan untuk dia mendapatkan sesuatu di balik itu. Maka hati-hati. Orang bodoh itu kalau mencuri dengan cara yang mudah ditebak. Tetapi orang pinter mencuri dengan cara yang tidak bisa ditebak. Sahabat muslim yang berbahagia, maka kita benar-benar harus merefleksikan diri. Di masa yang physical distancing ini, work from home, beribadah juga di rumah, ngaji juga di rumah, maka kita saatnya untuk menambah ilmu kita, untuk memastikan apakah ilmu itu dites sesuai dengan perspektifnya salah satu tokoh yang kita anut. Bisa saja bukan Imam Ghazali atau imam yang lain, tapi kebetulan di kitab ini kita membahas tentang testing yang diformulasikan oleh Imam Ghazali untuk menentukan apakah kita sudah termasuk intelektual yang lurus atau belum. Maka mari kita tanyakan kembali kepada diri kita masing-masing dan kita refleksikan kembali untuk kita menghadapi suasana kehidupan yang baru, kultur yang baru, cara kerja yang baru, interaksi yang baru pasca pandemi yang insya Allah kita berdoa akan segera berakhir ini. Saya kira untuk sesi ini saya cukupkan sekian. Kita akan lanjutkan lagi di sesi yang akan datang. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya